Oke guys, ini adalah beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Indikator pada bagian atas motor, dan juga indikator bagian bawah box yang terdapat pada bagian aki. Bila terdapat indikator menyala pada bagian atas, misalnya aki atau mesin dan sebagainya, maka akan mengakibatkan malfungsi pada kendaraan Anda. Maka berhati-hatilah dan perhatikan indikator pada bagian atas yang sering kita lalai atau kita lupa, mengakibatkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, bila indikator pada bagian aki menyala, kita buka box kompartemen pada bagian bawah sini dengan menggunakan satu buah bank. Kita buka baut bagian dalam dengan cara diputar, kemudian kita congkel dan naikkan pada bagian box. Box ini berbentuk kotak, dan juga terdapat box penutup atas bagian aki dengan baut terhubung dengan penutup bagian atas. Tinggal kita slot keluarkan penahan kabel pada bagian samping yang berwarna merah seperti ini. Kita keluarkan. Untuk mengeluarkan box, tinggal kita cabut saja box penutup pada bagian aki untuk menjaga aki tidak basah. Dan kemudian kita buka kutub minus tambah plusnya, kiri dan kanan, serta ini ada beberapa kompartemen harus kita cek dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada bagian screen yang dapat mempengaruhi performa dari kendaraan. Oke, untuk standarnya YTZ 6 volt yang dihadirkan oleh motor Honda dengan ampere 6 volt ya, YTZ 6 volt. Harus sama ukurannya dan cocok bila mana kita ingin melakukan penggantian pada model aki ini. Dan terdapat indikator menyala menandakan bahwa aki Anda sudah lemah dan sudah saatnya diganti. Juga ada beberapa indikator penting lainnya yang harus kita perhatikan. Oke. Dan berikut ini beberapa cuplikan foto dan penampakan dari video bersemangat terbaru yang kita akan membahas. Indikator menyala pada bagian atas sepeda motor injeksi, yang tentunya tidak terdapat indikator pada bagian motor yang menggunakan karburator. Untuk mode injeksi ini kita harus memperhatikan dengan seksama bagian atau lampu-lampu pada bagian atas yang muncul secara tiba-tiba. Bila kita abaikan akan berakibat fatal dan suatu saat akan terjadi atau menimpa pada kendaraan Anda. Maka kita harus benar-benar memastikan dan memperhatikan indikator-indikator pada bagian atas. Contohnya pada video kali ini indikator pada bagian aki yang akan menyala merah bila mana menandakan aki tersebut sudah lemah. Mungkin memerlukan pengecasan dengan model FF dan juga melakukan penggantian bila mana perlu. Oke, selamat menyaksikan gaspol. Oke, berikut ini dua buah bentuk aki. Ini adalah aki standarnya YTZ 6 volt dengan menggunakan 6 ampere dengan harga sekitar 300 ribuan. Dan ini adalah aki kedua ya dengan merek AC dengan harga sekitar lebih kurang 200 ribuan. Cukup mantap, terdapat perbedaannya dengan garansi sekitar 4 bulan. Oke, kita akan unboxing langsung aki KC yang kita gunakan pada model kali ini. Aki KC ini terdapat buku petunjuk seperti ini, petunjuk dan cara pemasangannya tentunya kita harus perhatikan dan baca dulu. Dan juga baut-baut untuk pengikat pada bagian atas kutub minus tambah plusnya. Nah, bagian dalam aki ini juga terdapat segelannya atau disegel seperti ini, plastik bening dengan menggunakan ampere yang lebih tinggi 7 volt, tentunya sangat mantap untuk aki maupun lampu-lampu. Bagian depannya juga seperti ini 7 ampere, dan ini adalah 6 ampere YTZ 6 volt standar dari Honda, dan kita melakukan penggantian dengan yang lebih mantap 7 ampere dari KC. Oke. Desain dan bentuknya hampir sama, ukuran maupun tinggi maupun besar. Kotak yang dihadirkan pada model kedua ini sangat mantap, tidak boleh lebih besar karena tentunya tidak akan muat pada box kendaraan. Oke, kita akan langsung rakit dan pasang. Oke, kita lihat pada bagian bawah. Bagian bawah yang setelah kita bongkar ya,
Kita unboxing dulu pada bagian pengemasannya seperti ini. Kita buka, oke. Pastikan pada bagian kiri dan kanan mulus untuk aki bagian baru ya, tidak dapat tanda-tanda bekas pemasangan. Bagian pemasangannya juga menghadap ke dalam seperti ini, jangan terbalik. Oke, kita lihat dulu bagian dalam kotak, dan harus perhatikan juga pada bagian sekring ini apakah ada yang mati atau putus, bisa sekaligus kita ganti. Itu aki bagian atas menggunakan 25 ampere untuk aki bagian atas ya. Bagian atas untuk pengoperasian tanda-tanda dengan menggunakan 25 ampere. Kita perhatikan kawat pada bagian tengah menyatu dan bersambung, menandakan bahwa sekring ini masih cukup bagus dan oke. Kita cabut sekring berikutnya ya, menggunakan 6 buah sekring pada bagian bawah yang tentunya jarang banget kita perhatikan bila mana tidak kita box. Kompartemen tidak kita sering buka ya, tentunya bila mana tidak ada masalah tidak pernah akan kita buka. Oke, sekalian pengecekan pada bagian sekring diperlukan. Bila mana ada yang putus harus langsung kita ganti ya. Sekringnya juga berukuran mini ya, tidak berukuran besar seperti umumnya. Sekring yang digunakan pada Honda Vario ini menggunakan 4 buah yang berukuran 10 ampere dan 2 buah yang berukuran 25 ampere diperlukan untuk motor ini, menggunakan total sekitar 8 sekring yang diperlukan. Oke, dan juga terdapat 1 buah sekring pengganti yang diberikan dari Honda di bagian penutup bagian atas. Bisa kita cek kembali pada bagian penutup bagian atas aki Anda terdapat 1 buah sekring pengganti. Oke, sekring merah ini berukuran 10 ampere dan juga kawat-kawat kita perhatikan semua apakah tersambung dan masih bagus. Oke, bila mana masih tersambung dan bagus tidak perlu kita ganti, hanya kita bersihkan kedua pada bagian ujung kiri dan kanannya agar penyaluran tenaga atau listrik lebih mantap dan sempurna tentunya. Bila mana itu kita pasang kembali pada bagian bawah ya. Ini kita tinggal colokan saja, awas jangan sampai salah mencolokkan bagian sekring 25 dengan bagian 10 ya, karena bisa mengakibatkan konsleting atau kurangnya daya yang diperlukan pada bagian aki. Sekring yang diperlukan sesuai dengan daya yang dihadirkan. Oke, kita tinggal colokan kembali satu persatu. Ini adalah yang bagian atas menggunakan 25 ampere. Kita masukkan kembali pada bagian tempatnya sesuai dengan peruntukannya. Dengan kerja yang lebih berat tentunya menggunakan ampere yang lebih tinggi 25. Untuk bagian kiri dan kanan kedua menggunakan 25. Kita masukkan kembali, posisinya juga menghadap ke bawah bagian hurufnya, tidak ada yang terbalik. Kemudian kita kencangkan kembali dengan cara diketok-ketok secara perlahan seperti ini. Kita masukkan dan kencangkan kembali agar rapat dan mantap bekerja tentunya. Oke, nah, sekarang adalah bagian pemasangan aki ya. Kita rapikan dulu kabel pada bagian dalam agar tidak ada bagian-bagian yang mengganjal tentunya. Kemudian kita masukkan box atau aki baru ke dalam tempatnya. Bila mana sudah masuk ke dalam tempatnya, tinggal kita berikan baut penahan aki pada bagian bawah, bentuknya kotak seperti ini. Ini adalah baut penahan pada bagian kutub minus maupun plusnya. Di bagian bawah terdapat baut yang harus kita tanamkan di bagian dalam sebagai penahan dan pengunci. Pada bagian atas kita masukkan dahulu, tinggal kita selipkan saja pada bagian samping kiri maupun samping kanan. Setelah pemasangan baut kiri dan kanan kita masukkan seperti ini, berfungsi untuk menahan tentunya. Jika kita masukkan kembali aki kotak ke dalam tempatnya, ukurannya sangat pas ya,
Jangan terlalu besar maupun terlalu kecil. Terlalu kecil mengakibatkan aki bergetar atau bergoyang sehingga mengakibatkan kendur pada permukaannya. Oke. Juga terlalu besar tentunya tidak akan muat pada bagian tempatnya. Oke. Kita masukkan dulu pada bagian minus ya. Oke, bagian minus kita kunci dan kencangkan dahulu ya. Dan juga paskan dan mengencangannya juga cukup mantap. Jangan terlalu kendor karena bisa mengakibatkan kurangnya baik kinerja pada bagian aki. Oke, sambil kita putar dan kita kencangkan searah jarum jam tentunya seperti ini. Kencangkan dengan maksimal ya, tidak berlebihan, tentunya dengan maksimal saja. Oke. Kemudian kutub positif. Oke, jangan lupa juga untuk mematikan stop kontak pada kendaraan Anda agar mengakibatkan terjadinya percikan atau penyalaan kembang api yang tentunya kita tidak harapkan terjadi pada kendaraan Anda. Oke. Kita kencangkan kutub positif. Tentunya kutub positif ini berwarna merah menandakan kutub positif. Perlu kita kencangkan kembali juga dengan baik agar dapat mengikat dan mengakibatkan kinerja dengan baik pada bagian aki tentunya. Kita kencangkan dan jangan lupa terdapat penutup merah pada bagian atas untuk menjaga tahan percikan. Oke. Sampai terkunci dan rapat dengan baik tentunya seperti ini. Kita kencangkan. Dan jangan lupa juga aki yang digunakan kali ini adalah model aki kering tanpa perawatan atau maintenance free, tidak seperti aki basah yang harus kita cek pada permukaan air untuk menjaga performa. Perlu kita tambah maupun tidak sesuai dengan ketinggian dari volume air yang digunakan. Oke. Setelah itu kita tutup kembali box pada bagian bawah, mencegah air tidak naik ke atas ya. Oke. Sekalian juga kita coba dahulu sebelum kita tutup tentunya. Kita akan tes dan coba dahulu bagaimana bekerja baik. Oke, gentlemen, start your engine. Mantap. Indikator pada bagian atas sudah bagus ya, sekitar 14 ya. Untuk indikator aki lemah sekitar 10 sampai 11 bila mana itu terjadi dilakukan pengecasan maupun penggantian tentunya. Pada model ini standarnya menggunakan DTZ 6 volt dan 6 ampere tentunya. Untuk model yang kita baru ganti adalah sekitar 7 ampere. Oke. Langsung kita tes dan nyalakan. Mantap, mesinnya menderu serta menyala tentunya menandakan aki sudah siap dan baik bekerja. Oke. Mantap, gaspol terus. Oke, demikianlah review kita kali ini dan tutorial cara pemasangan aki. Semoga berguna dan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gaspol terus, go go go, mantap.